Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Republik Investor, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih dalam situasi pandemi COVID. Semoga teman-teman yang uh, udah mulai work from office harus keluar rumah, kemudian mungkin yang teman-teman yang masih kuliah harus ke kampusnya, udah mulai belajar di kampus mungkin, atau yang masih online, atau yang memang harus keluar karena ada satu hal yang memang mengharuskan dia keluar. Semoga tetap menjaga kesehatan ya, tetap menjaga 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak ya, social distancing. Oke, kembali lagi bersama saya, Aditya Rizky Bahari, untuk membahas sharing terkait dengan pajak yang sedang update saat ini, ataupun membahas terkait dengan aturan-aturan yang mungkin baru keluar saat ini, ataupun apapun tentang pajak. Jadi pada kesempatan kali ini, di video kali ini, saya coba membahas terkait dengan sengketa transfer pricing saat pemeriksaan pajak dan upaya untuk mengurangi sengketa pajak itu. Menarik sih kalau kita diskusi terkait dengan transfer pricing gitu ya teman-teman semua, apalagi sengketa transfer pricing ini disengketakan pada saat proses di pemeriksaan gitulah ya. Jadi dokumen transfer pricing itu berlaku untuk semua perusahaan yang memang melakukan transaksi hubungan istimewa gitu ya. Jadi perbedaan pendapat antara wajib pajak gitu ya, perusahaan dengan Fiskus, dengan DJP mengenai penerapan arm's length principle gitu ya, mengenai penerapan kewajaran atas transaksi afiliasi sering terjadi saat dilakukan pemeriksaan, baik itu mungkin pemeriksaan khusus ya, Riksus, ataupun pemeriksaan karena lebih bayar. Sementara itu identifikasi adanya skema transaksi afiliasi itu kan pada pelaporan SPT badannya ya, di lampiran khusus 3A di SPT 1771 ya, mengenai pernyataan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Itu perusahaan-perusahaan sekuritas apapun ya, gitu ya. Sekuritas, asset management, kemudian bank, mungkin financing dan lain sebagainya, itu yang mana mereka memiliki hubungan istimewa itu pasti harus menyampaikan lampiran ini gitu ya. Kemudian resiko transfer pricing itu menjadi satu perhatian di mana Dirjen Pajak mengeluarkan SE 15 ya 2018 tentang kebijakan pemeriksaan ya, terkait dengan pemeriksaan dan ada 7 resiko transfer pricing yang berpotensi untuk dilakukan pemeriksaan kalau menurut SE 15 2018 ini. Kemudian selain itu perbedaan interpretasi atas definisi hubungan istimewa yang ini juga menarik dan rentan kewajaran dalam PMK 22 nih 2020 itu juga bisa menimbulkan trigger untuk dilakukan pemeriksaan gitu loh, ataupun sengketa di masa mendatang. Wajib pajak dan Fiskus memang seringkali berselisih ya dengan risiko transfer pricing ini gitu loh. Jadi nggak hanya di pemeriksaan, otomatis ini akan bergeser ke proses berikutnya, yaitu di proses keberatan yang ada di di Kanwil DJP. Kemudian biasanya memang masih belum clear atau ada sengketa dan akan dinaikkan ke pengadilan pajak. Gitu. Akibatnya upaya menyelesaikan proses sengketa pajak di tingkat keberatan dan banding di pengadilan pajak pasti memerlukan waktu yang lama gitu. Di pemeriksaan misalkan dia proses pemeriksaannya kena LB jadi otomatis 1 tahun, kemudian di keberatan juga
1 tahun juga 12 bulan ya. Kemudian di PK juga sama seperti itu gitu. Jadi ketentuan DJP mengenai koridor penanganan dan interpretasi transaksi afiliasi ini yang mungkin teman-teman tahu juga ada di pasal 18 ayat 4 Undang-Undang PBH ini kira-kira udah memadai atau belum nih gitu. Nah, ini tentunya perlu analisis yang kompleks gitu ya, yang komprehensif. Yang pertama pasti dari DJP sendiri, pihak yang diwakili ya oleh fiskus atau pemeriksa gitu ya, atau fungsional, atau juga AR ya, akun representatif, ataupun juga seksi waskon yang biasa kita dengar gitu. Ataupun tim PK ya, penelaah keberatan di Kanwil. Kemudian pihak yang lain yang kedua itu wajib pajaknya gitu beserta kuasanya dan tim-timnya. Kemudian yang ketiga pihak independen nih, yaitu hakim di pengadilan pajak. Sementara itu ya untuk ketentuan-ketentuan domestik yang digunakan fiskus saat melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang dilakukan transaksi afiliasi itu ya mengadopsi petunjuknya ditetapkan di OECD ya, di Organization for Economic Cooperation and Development. Jadi ya untuk memitigasi risiko itu terkait dengan risiko sengketa transfer pricing, ya pemeriksaan wajib pajak ini kadang juga pemeriksaan ini dilakukan karena lebih bayar tadi ya, kemudian karena bottom up dari AR misalnya dari KPP untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian yang ketiga bisa jadi top down gitu, dari atas ke bawah. Kemudian selain daripada itu memitigasi risiko atas perbedaan penerapan prinsip yang masih berselisih antara wajib pajak dengan fiskus ya atau KPP gitu ya. Itu ada beberapa solusi alternatif lah ya. Itu banyak sih disampaikan gitu. Karena transaksi transfer pricing ini merupakan strategi profit shifting lah ya, yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinational company gitu, MNC. Di samping mekanisme debt shifting, memang itu lazim gitu. Faktanya konflik atau sengketa mengenai transfer pricing ini yang terjadi pemeriksaan tidak selalu dapat diselesaikan antara kedua belah pihak, antara wajib pajak dengan fiskus gitu lah ya. Jadi solusi alternatif yang harus dipertimbangkan oleh wajib pajak dan fiskus dalam kasus ini guna mengurangi sengketa pajak yang diajukan ke pengadilan pajak yang tercatat di 2019 ya. Ini luar biasa sekali, sampai 12.800 berkas gitu. Jadi sengketa pajak yang berasal dari penetapan hasil pemeriksaan transfer pricing dan berujung di pengadilan pajak sungguh menguras stamina, yang pastinya biaya, energi pihak-pihak yang bersengketa lah ya. Padahal ya semakin lama proses penyelesaian sengketa pajak, semakin lama pula pajak merasakan ketidakpastian. Begitulah ulasan singkat mengenai upaya dalam mengurangi sengketa pajak, terutama transfer pricing pada saat pemeriksaan.